Apa yang dilakukan oleh Presiden sudah melalui tahap kajian, baik itu mitigasi risiko, baik itu efek secara nasional ataupun efek secara internasional. Bahwa tidak menetapkan sebagai bencana nasional berarti kita survive, kita sanggup, dan kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah kita tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Indonesia sudah berhasil dan sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Pasti ada kajiannya, Mas. Bapak ingin negara ini aman. Ya, Bapak ingin negara ini tentram, dan Bapak ingin kita bisa bahu-membahu, bergotong royong, bekerja sama. Bahkan ada dari Gubernur Jawa Barat pun nolong, dari berbagai macam daerah juga ikut partisipasi, bahkan dari influencer, artis juga turun, dan kami juga turun membantu membackup bencana yang terjadi. Ya, mungkin masih belum cukup bagi yang menjadi korban, tetapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya yaitu kita bisa berdiri sendiri, kita bisa mandiri, dan kita tidak bergantung nasib kita kepada bangsa lain. Dan itu adalah salah satu prestasi yang luar biasa. Yang pertama, Mas. Kedua, dari pakar intelijen, dari pihak intelijen juga mengapresiasi. Karena tidak mungkin orang masuk ke dalam satu daerah tertentu hanya memberikan bantuan tetapi tidak ada maksud untuk mencari suatu keuntungan. Ya, ingat, belajar dari kasus tsunami, belajar dari kasus-kasus lainnya. Ya, ditemukan ada maksud-maksud tertentu dari negara-negara lain yang membantu bencana pada saat itu. Nah, untuk menghindari itu, kita harus mengkaji diri kita. Yang dilakukan oleh Presiden itu adalah benar. Kita bisa mandiri, kita tidak bisa diintervensi, bahkan kita bisa menyelesaikan masalah keluarga kita, yaitu nasional kita itu India Sumatera kemarin, dengan saling bergotong royong. Oke bang, terkait Pak Presiden kita tidak menetapkan bencana nasional, bang. Abang dari Ketua Umum dari 8 Sentro seperti apa, Pak? Ya, bagi saya kalau apa yang dilakukan oleh Presiden sudah melalui tahap kajian, baik itu mitigasi risiko, baik itu efek secara nasional ataupun efek secara internasional. Bahwa tidak menetapkan sebagai bencana nasional berarti kita survive, kita sanggup, dan kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah kita tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Indonesia sudah berhasil dan sudah bisa berdiri di kakinya sendiri. Sudah bisa tidak bergantung dengan bangsa lain. Itu yang saya sangat apresiasi dari apa yang Bapak Presiden lakukan atau pimpinan kami, ayah kami lakukan. Akan tetapi satu, ada pro dan kontra di sini. Pro dan kontra, kenapa tidak dilakukan status bencana nasional? Apakah ini pilih kasih? Apakah rakyat Aceh tidak prioritaskan, atau rakyat Sumatera tidak diprioritaskan, ataukah presidennya bukan orang Sumatera sehingga tidak peka terhadap bencana ini? Oh tidak, Presiden kita sudah datang, bahkan dari kunjungan di luar negeri langsung mengecek, langsung menggelar masalah, menggelar perkara di Sumatera, dan selalu memonitoring secara langsung dan memanggil seluruh menteri-menterinya untuk
eh, fokus dalam pembenahan masalah bencana alam yang ada di Sumatera. Yang harus digarisbawahi adalah satu, bukan itunya, tetapi efek ke depannya seperti apa. Efek ke depannya apa? Jangan sampai ada bencana lagi. Bagaimana menghadapi bencana lain? Bencana lagi. Ini yang harus diperhatikan. Tegak lurusnya suatu aturan, tegak lurusnya suatu izin di kementerian harus dipertimbangkan. Harus ada ketegasan dari seorang presiden Prabowo Subianto. Harus ada ketegasan dari seorang pemimpin negara kepada menteri-menterinya. Jangan sampai ada hengki-pengki dengan pihak swasta untuk memberikan izin, untuk membebaskan perizinan, sehingga yang korban adalah alam, yang korban adalah masyarakat di kemudian hari. Jangan ada lagi pembiaran-pembiaran, pemaafan, ataupun Satgas PKH yang terlibat bukan hanya mencari pelaku penambang liar, tetapi ketika ada oknum yang mengatasnamakan jenderal tertentu, atasnamakan siapapun yang melakukan illegal logging, penjara atau hukum mati bila perlu. Jadi itu memberikan efek jera dan mata dunia melihat, oh bukan hanya Indonesia mandiri, tetapi presidennya tegas, presidennya keras dalam menangani oknum-oknum yang mengganggu dan mengakibatkan bencana sosial untuk manusia ke depannya. Berarti penolakan Pak Presiden atas bantuan luar negeri mungkin takut ada ke depannya seperti meminta imbalan seperti itu, atau seperti apa sih Pak? Bapak menjaga? Pasti ada kajiannya, Mas. Bapak ingin negara ini aman. Ya, Bapak ingin negara ini tentram, dan Bapak ingin kita bisa bahu-membahu, bergotong royong, bekerja sama, bahkan ada dari Gubernur Jawa Barat pun nolong, dari berbagai macam daerah juga ikut partisipasi, bahkan dari influencer, artis juga turun, dan kami juga turun membantu membackup bencana yang terjadi. Ya, mungkin masih belum cukup bagi yang menjadi korban, tetapi ada sisi positifnya. Sisi positifnya yaitu kita bisa berdiri sendiri, kita bisa mandiri, dan kita tidak bergantung nasib kita kepada bangsa lain. Dan itu adalah salah satu prestasi yang luar biasa. Yang pertama, Mas. Kedua, dari pakar intelijen, dari pihak intelijen juga mengapresiasi, karena tidak mungkin orang masuk ke dalam satu daerah tertentu hanya memberikan bantuan tetapi tidak ada maksud untuk mencari suatu keuntungan. Ya, ingat, belajar dari kasus tsunami, belajar dari kasus-kasus lainnya. Ya, ditemukan ada maksud-maksud tertentu dari negara-negara lain yang membantu bencana pada saat itu. Nah, untuk menghindari itu, kita harus mengkaji diri kita. Yang dilakukan oleh Presiden itu adalah benar. Kita bisa mandiri, kita tidak bisa diintervensi, bahkan kita bisa menyelesaikan masalah keluarga kita, yaitu nasional kita itu yang di Sumatera kemarin, dengan saling bergotong royong. Bang, mungkin terkait bencana nasional ini juga ya, banyak juga yang mengatakan gerak pemerintah lambat untuk mengurus bencana yang masih adalah sisa-sisa di Aceh dan Sumatera, terutama Aceh, gitu kan. Dan makanya salah satu itu masyarakat yang mengeluhkan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional, kalaupun memang tidak ditetapkan, kenapa pemerintah lambat. Ya. Mungkin abang gimana nih menanggapinya? Tidak ada korelasi antara status bencana nasional dengan tanggap cepat darurat. Tanggap cepat darurat harus dilakukan. Kalau pemerintah dinilai lambat, maka
lambatnya di mana itu harus dikaji oleh menteri-menteri terkait sebagai pembantu presiden. Misalkan menteri, para koordinator, para menko-menko itu harus menyerap aspirasi, jangan budek, jangan tutup telinga, tutup mata hanya mendengar dari ajudan, spree ataupun direktur. Jangan hanya mendengar dari organiknya saja, dengarkan juga dari masyarakat, dengarkan juga keluhan dari masyarakat seperti apa. Kalau misalkan memang kurang cepat, ya maka tingkatkan pelayanannya, tingkatkan apa yang bisa dilakukan, kerjasama dengan TNI, kerjasama dengan Polri, atau libatkan masyarakat. Banyak kok relawan-relawan yang siap membantu, ya, siap membantu, bukan pencitraan, tapi siap membantu karena ketulusan, bukan pencitraan. Nah, kedua, bisa libatkan para mungkin teman-teman dari perusahaan-perusahaan untuk bantu CSR untuk korban bencana. Jangan perusahaan tambang itu menikmati aja, tapi ketika bencana tidak mau mengeluarkan CSR. Kalau tidak mau mengeluarkan CSR, tidak ada sumbangsinya buat negara, tutup tambangnya. Buat apa dibiarkan? Saya kira seperti itu. Dan tidak ada korelasi antara bencana status nasional dengan tanggap cepat darurat. Tanggap cepat darurat itu harus. Ya, kalau status bencana nasional itu kan hanya slogannya, karena efeknya. Ya, tetapi yang lebih harus dirasakan adalah tepat manfaatnya seperti apa. Itu Mbak menurut saya. Oke, Bang, baru-baru ini juga viral di Aceh, mungkin lagi dalam keadaan pemulihan, Ya. dalam artian masih dengan kondisi yang seperti ini, ada bendera GAM yang dikibarkan, dan itu ada beberapa yang menyulut pro dan kontra, ya kan, bisa memancing, dan Aceh harus tetap dijaga kedamaiannya, ibaratnya seperti itu. Ini mungkin gimana nih Bang? Apakah ini tanda bukti kekecewaan warga Aceh atau seperti apa sih Bang? Ya, itu harus dikaji lagi ya oleh teman-teman dari BAIS, teman-teman dari BIN, itu harus coba turun lagi ke lapangan ya, untuk Pak Kabais, Pak Kabin, tolong gunakan kabinda-kabinda kita, tolong gunakan para anggota-anggota kita untuk mengkaji ada apa di Aceh itu. Ada apa bendera-bendera itu berkibar di mana-mana, itu harus dikaji lagi. Kalau hanya sebagai satu simbol atau bendera partai tertentu, partai lokal, yaitu menurut undang-undang jika itu disahkan yang ada masalah. Akan tetapi yang kita harus garis bawahi, hati-hati ada provokasi di tengah bencana. Satu, kedua, jangan sampai ini pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu bisa masuk memanfaatkan situasi untuk mengacaukan jalannya pemerintahan. Nah, Bapak Presiden harus peka juga, ya. Tolong Pak, coba dikaji lagi, dicermati lagi, didetailkan lagi ada apa di sana. Kalau memang tidak ada masalah, tidak ada problem apa gimana-gimana, ya saya rasa juga tidak perlu dibesar-besarkan. Toh juga Mualim itu kan, Bapak Mas Zakir Manab, gubernur itu kan mantan Panglima GAM ya. Artinya dia bisa mengendalikan pasukannya dialah. Dan Pak Mualim itu sangat dekat dengan Presiden, Presiden sangat sayang dengan Pak Mualim, sayang dengan masyarakat Aceh. Jangan sampai ada provokasi dan perpecahan. Harusnya saatnya kita bahu-membahu, bantu-membantu sesama saudara kita yang membutuhkan. Jangan ada provokasi. Hati-hati di tengah bencana, di tengah sensitifnya kita ini, ada oknum-oknum yang coba menunggangi, yang membuat kekacauan. Ada oknum-oknum yang tidak ingin kita damai-damai saja. Hati-hati, hal itu bisa saja terjadi. Justru itu harus dikaji melalui anggota-anggota intelijen kita yang harus turun ke lapangan dan masyarakat, memberikan edukasi yang positif. Saya kira itu Mbak. Lagi